Halo, perkenalkan nama saya Paulina Padavi. Saya mahasiswa kelas C semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Tribuana Kalabahi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah pengembangan potensi dan kepribadian diri. Nah, sebelum itu saya minta teman-teman jangan lupa nonton, like, and subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, materi kita yang pertama itu ada perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu sendiri membahas macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berpikir, fantasi, pengenalan kembali, penampilan emosi-emosi dalam bentuk tangis, senyum, dan lain sebagainya. Nah, setelah pengertian itu ada kegiatan psikis manusia. Kegiatan psikis manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pengenalan atau kognisi, yang kedua perasaan atau emosi dan juga afeksi, dan yang ketiga kemauan atau konasi, dan yang terakhir adalah gejala campuran. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan psikis manusia, ada juga bentuk perilaku dan domain perilaku. Nah, bentuk perilaku itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perilaku tertutup, dan yang kedua perilaku terbuka. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia itu tergolong 2. Yang pertama faktor biologis dan yang kedua faktor sosiopsikologis. Selanjutnya adalah perilaku abnormal. Nah, penulis buku seorang Profesor Dr. Sutarjo A. Wiramiharja, doktorandus psikologi, mengatakan bahwa perilaku abnormal itu seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Nah, dari perilaku abnormal itu kita ketahui ada beberapa. Yang pertama itu pandangan teoritis tentang perilaku abnormal atau maladaptif. Yang kedua pandangan psikodinamik. Yang ketiga pandangan behavioral, dan yang keempat pandangan kognitif. Nah, selanjutnya ada persiapan pengembangan diri. Di dalam persiapan pengembangan diri, itu yang pertama adalah pentingnya pengembangan diri. Di dalam pentingnya pengembangan diri itu, menurut Prima tahun 2021, pentingnya pengembangan diri yang pertama itu adalah keluar dari zona nyaman, yang kedua itu lebih percaya diri, dan yang ketiga itu adalah mengetahui skala prioritas. Nah, setelah pentingnya pengembangan diri itu yang berikut ada cara mengembangkan potensi diri. Nah, di dalam cara mengembangkan potensi diri itu untuk menunjang pekerjaan yang bisa dicoba itu ada beberapa. Yang pertama itu kenali diri sendiri. Cara mengembangkan potensi diri itu diawali dengan mengenali diri sendiri. Yang kedua itu temukan minat dan bakat. Kita cari tahu apa yang menjadi minat dan bakat kita untuk keterampilan yang kita miliki. Nah, yang berikut ada kita harus ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk yang bisa membawa dampak yang negatif bagi pekerjaan kita. Yang berikut adalah terus belajar. Kebanyakan orang berpikir bahwa buat apa untuk belajar. Namun belajar itu adalah sesuatu yang tidak mahal kok. Hanya kita bisa menggunakan banyak cara untuk belajar. Nah, yang berikut adalah kita harus cobalah mulai pelajari hal-hal yang baru. Nah, di sini kita tidak boleh mudah merasa puas dengan keterampilan yang kita miliki sekarang. Tapi kita harus mencoba memulai hal-hal yang baru. Yang berikut adalah tidak takut gagal dan lain sebagainya. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, yang berikut itu adalah tahap pengembangan diri. Nah, di dalam tahap pembinaan diri itu, yang pertama ada identifikasi tujuan pembinaan yang dilakukan. Yang kedua, tentukan format pembinaan yang ingin Anda terapkan. Yang ketiga, identifikasi calon pembina. Yang keempat, pikirkan aktivitas atau diskusi yang akan. Selanjutnya berkomitmenlah terhadap pembinaan. Yang berikut ada jenis sifat pergaulan, dan yang terakhir faktor genetik atau pembawaan. Oke, baik, demikian hasil presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Salam.